Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, tidak ada ujian yang lebih berat daripada ketika Tuhan meminta kembali sesuatu yang paling kita kasihi. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia di sana." Saudaraku, bagi Abraham, Ishak bukan sekedar seorang anak. Bagi Abraham, Ishak adalah penggenapan janji, sukacita di masa tuanya, dan harapan yang telah dinantikannya selama hampir seperempat abad, saudaraku. Secara manusia, permintaan Tuhan itu terasa mustahil untuk dimengerti. Namun justru disinilah Allah sedang menyingkapkan kualitas kasih Abraham. Ingat saudaraku, tujuan hidup orang percaya adalah mengasihi Allah di atas segala-galanya dalam hidup ini. Ini yang harus kita mengerti. Selama masih ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan, entah itu keluargamu, pekerjaanmu, hartamu, pelayananmu, atau bahkan berkat Tuhan itu sendiri, maka hati kita belum sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Allah sebetulnya tidak membutuhkan Ishak, saudaraku. Allah hanya mengincar hati Abraham. Sebab boleh saya katakan sangat mungkinlah seseorang terlihat begitu mengasihi Tuhan, sibuk di pelayanan, ya misalnya begitu ya, aktif di gereja, kelihatannya mencintai Tuhan lah. Tapi diam-diam di dalam relung hatinya, siapa yang tahu kalau dia masih menggantungkan kebahagiaan, rasa amannya pada sesuatu yang lain selain Allah itu sendiri. Betul saudaraku? Ketika Abraham menaiki Gunung Moria bersama dengan Ishak, setiap langkahnya adalah langkah berserah di hadapan Allah. Dia sedang bergumul dengan hatinya, dengan Allahnya. Dia sedang belajar bahwa pemberi janji lebih berharga daripada janji itu sendiri. Saya ulang saudaraku, pemberi janji lebih berharga daripada janji itu sendiri. Itu yang sedang dimantapkan di dalam hati Abraham ketika Abraham menaiki Gunung Moria dengan membawa Ishak putra tunggalnya. Abraham lebih mempercayai Allah sekalipun Abraham mungkin hari itu tidak memahami jalan Allah. Tapi pada akhirnya ketika tangan itu terangkat dan ingin menghunuskan pisau itu ke Ishak, Tuhan menghentikan tangan Abraham. Ishak tidak jadi dipersembahkan, saudaraku. Tapi sesungguhnya, saudaraku, kemenangan terbesar bukanlah karena Ishak tidak jadi dikorbankan atau Ishak selamat. Bukan itu kemenangan terbesarnya, melainkan karena Abraham membuktikan bahwa tidak ada apapun yang lebih dia kasihi selain Allah. Maka sekali lagi, saudaraku, Tuhan mengincar hati Abraham. Inilah kualitas hidup yang dirindukan Tuhan di atas hidup setiap orang percaya. Yang boleh saya katakan begini, Tuhan mengincar hatimu dan hatiku, saudaraku. Bukan sekedar taat, tetapi benar-benar habis untuk Tuhan. Bukan sekedar taat ketika kehendak Tuhan sesuai dengan mau kita, tetapi tetap taat ketika kita harus melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Siapa Ishakmu hari ini? Hari ini Ishak kita mungkin bukan seorang anak. Bisa jadi Ishak kita itu adalah ambisi, reputasi, kenyamanan, apalagi harta bendamu, tabunganmu, relasimu, orang tuamu, anakmu, pasanganmu, bahkan pelayananmu sendiri tanpa sadar telah mengambil tempat atau tahta Allah di hatimu.
Saudaraku, pertanyaannya bukan apa yang Tuhan minta dariku, tapi pertanyaannya adalah apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai lebih daripada Tuhan dalam hidupku. Karena hanya ketika Allah menjadi satu-satunya pusat kasih kita akan memiliki kebebasan yang sejati untuk hidup hanya bagi kehendak-Nya. Renungkan saudaraku, apakah ada Ishak dalam hidupku yang tanpa kusadari sudah mengambil tempat Tuhan di hatiku? Sehalus apapun kita harus renungkan ini, pilah, observe dalam diri kita, bagian-bagian mana yang masih kita simpan untuk kesenangan kita. Karena Tuhan tidak sedang mengambil yang kita kasihi sejujurnya, tapi Tuhan sedang menguji apakah Dia masih menjadi pribadi yang paling kita kasihi atau tidak, saudaraku. Apakah Dia memang menempati tahta tertinggi dalam hidup kita atau tidak. Maka pastikan saudaraku, hanya Tuhan satu-satunya yang paling kita kasihi. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.